Shalom rekan muda yang dikasihi Tuhan, kembali lagi berjumpa dengan saya Albert Markus Puntodewo dalam acara Youth for Christ. Sebelum kita merenungkan bahan bacaan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas setiap anugerah juga berkat yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami, termasuk ketika kemarin kami dapat beristirahat dengan baik, juga pada hari ini kami diberikan nafas hidup yang baru. Kami sungguh bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami, dan biarlah tangan Tuhan itu yang terus menopang kami, sehingga kami dapat terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, menjadi anak-anak yang sungguh meneladan Engkau di sepanjang kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami, juga pembacaan perenungan kami pada hari ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami bersyukur, amin. Rekan-rekan, tema kita pada hari ini adalah perintahnya adalah kecintaanku. Dasar perenungan kita dari Mazmur 119 ayat 127 demikian. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Nah, rekan-rekan yang dikasih Tuhan, ada sebuah kisah tentang seorang pemuda bernama Erik. Nah, dia ini sedang nongkrong di kafe gitu ya, seperti rekan-rekan muda yang lain gitu ya, bersama dengan temannya yang bernama Budi. Tapi tidak lama kemudian Erik merogoh kantongnya untuk kemudian mengeluarkan handphone miliknya gitu ya. Lalu dia berbalas pesan WhatsApp dengan seseorang. Lalu Budi, temannya yang ada di dekatnya, bertanya pada Erik, siapa gitu ya yang mengirimi pesan WhatsApp gitu ya, siapa yang sedang chat dengan kamu gitu ya dalam kesempatan itu. Lalu Erik pun menjawab bahwa dia sedang chattingan dengan orang tuanya gitu ya, dan Erik menjelaskan bahwa dia memang harus mengabari orang tuanya ketika dia hendak pulang terlambat. Itu sudah jadi kesepakatan di dalam rumah atau keluarganya. Nah, Erik juga bercerita bahwa pada mulanya ketika dia diberikan peraturan itu oleh orang tuanya, ketika dia harus mengabari orang tuanya, pun juga orang tuanya harus mengabari Erik ketika pulang terlambat, awalnya Erik tidak terlalu suka. Awalnya Erik keberatan dengan situasi ini, tapi lama-kelamaan ketika sudah dijalani, akhirnya ini jadi sebuah kebiasaan dalam keluarga Erik. Bahkan mereka menikmati komunikasi itu, karena komunikasi ini membuat orang yang ada di rumah tidak khawatir ketika anggota keluarga yang keluar belum pulang gitu ya, ataupun juga yang berada di luar juga bisa dimintai pertolongan ketika misalnya yang di rumah butuh dibelikan sesuatu atau butuh sesuatu, orang yang ada di luar rumah bisa kemudian dimintai pertolongan. Nah, oleh karena itu peraturan yang dibangun di dalam rumah ini, terkhususnya peraturan ini, itu membantu sekali dalam komunikasi di tengah-tengah keluarga Erik. Bahkan juga Erik merasa bahwa kepedulian di antara mereka terbangun semakin baik di antara satu dengan yang lain. Nah, teman-teman, ketetapan, peraturan, perintah itu seringkali tidak menyenangkan untuk dilakukan, atau setidaknya memberi kesan mengekang kepada kita gitu ya, merasa dibebani, merasa diawasi, merasa tidak bebas gitu ya. Bahkan juga kadang-kadang ketika kita bicara soal kehidupan religius kita gitu ya, kehidupan kerohanian kita, kadang-kadang kita merasa bahwa kehidupan rohani kita itu juga sama gitu ya, dengan segala aturan-aturan atau teladan-teladan yang ada gitu ya. Kita kadang-kadang merasa terbebani. Tapi bagi pemazmur gitu ya, yang tadi kita baca bersama-sama, dia menerima ketetapan atau mendengar perintah Tuhan, bagi dia bukan sebuah beban, tapi justru sebuah kerinduan, kecintaan. Nah, semua ini dilakukan pemazmur karena dia telah menerima kasih setia Tuhan selama hidupnya. Di dalam perjalanan kehidupannya, dia merasakan kalau Tuhan itu memberikan anugerah yang sangat besar dalam hidupnya, dan inilah yang membuat atau membangun kecintaan dari pemazmur itu kepada Tuhan dan firman-Nya. Nah, bukan hanya itu, pemazmur juga menanti-nantikan keselamatan yang Tuhan janjikan di dalam kehidupannya, karena dia sangat mencintai Tuhan. Nah, rekan muda yang dikasihi Tuhan, kita yang mengasihi Tuhan Yesus akan membaca firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, maka kita juga akan merindukan saat-saat di mana kita berjumpa dengan Dia melalui firman-Nya, melalui doa-doa kita, atau dalam ibadah-ibadah dan persekutuan-persekutuan. Nah, hal itu pada akhirnya tidak kita lakukan dengan sebagai sebuah beban atau sebagai sebuah kekang gitu ya, tapi kita lakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh kebebasan. Semuanya kita lakukan karena kita telah menerima kasih karunia dari
Tuhan, kita telah menerima janji dari Tuhan. Oleh karena itu, dalam menjalin relasi dengan Tuhan, maka yang penting bagi kita adalah untuk mengingat kasih setia Tuhan dan janjinya yang akan digenapkan, sehingga kita akan semakin mencintai firman Tuhan. Mari teman-teman, kita bersama-sama menutup perenungan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah cinta kasih terhadap Engkau terus bertumbuh di dalam hati kami, sehingga dalam keseharian kehidupan kami dapat terus merasakan kerinduan untuk selalu datang dan menyempatkan waktu datang kepada Engkau ya Tuhan, berjumpa dengan Engkau melalui perenungan firman-Mu, melalui doa-doa kami, melalui persekutuan kami di gereja Tuhan. Dan biarlah pengalaman-pengalaman itu kami jalani bukan sebagai sebuah beban, tapi sebagai sesuatu yang menyenangkan, membawa sukacita dalam hidup kami. Dan biarlah pengalaman perjumpaan dengan Engkau itu pun yang akan mengubahkan kami dari hari ke hari menjadi anak-anak yang terus bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Biarlah firman-Mu yang jadi pelita atas diri kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.